peristiwa terkait dengan sosok ahli ibadah yang bernama Barsisa. Barsisa ini ahli ibadah, beribadah sudah ratusan tahun, tidak pernah bercelah sedikit pun, tak pernah bermaksiat di hadapan Allah. Ini Barsisa. Kalau saya melihat orang-orang yang tadinya Muslim dan mereka terperangkap pada ajakan orang-orang kafir, mereka jatuh. Saya punya hak bicara itu karena saya dulunya backgroundnya dari kafir, jadi tahu taktik dan permainan mereka. Orang kafir itu kesimpulannya tidak sabar dalam segala hal, mereka tidak sabar. Tapi ketika orang beriman diajak dan orang beriman juga tidak punya prinsip, pasti akan sama dengan mereka. Makanya berulang-ulang Al-Quran katakan, siapa yang mendengar ajakan orang kafir, berarti mereka sama-sama kafir. Siapa yang mengikuti perintah orang kafir sama-sama dengan orang kafir. Malah Allah suruh untuk diperangi. Perangilah mereka dengan jihad yang besar. Bagaimana definisi daripada jihad yang besar? Berjihad dengan jiwa yang besar, berjihad dengan intelijensi yang tinggi, berjihad dengan ekonomi yang kuat, berjihad dengan segala macam keikhlasan kesabaran yang tinggi, dan yang paling utama berjihad dengan penuh persatuan dan kesatuan antara kaum. Di sisi yang lain kita terpecah belah, terkotak-kotak. Masih yakinkah ibu bapak kita ini masih mayoritas? Yes, secara kuantitas umat Islam ini mayoritas. Tapi secara kualitas kita sudah terkotak-kotak, kita sudah terpecah-pecah. Saya ini pendakwa yang suka keliling Indonesia, melihat di mana-mana Allahu Akbar. Di satu masjid sudah terjadi permusuhan dengan masjid sebelah. Upaya menjelek-jelekan, menjustis, mendiskreditkan keimanan sama-sama bos. Dan ini yang orang kafir suka sekali. Ini yang ditunggu-tunggu orang kafir, supaya kaum mukmin berdebat. Begitu mereka berdebat, mereka terpecah belah, kekuatan mereka ambruk. Makanya Barsisa ini adalah orang yang ahli ibadah. Dia tidak pernah cacat di hadapan Allah. Segala macam ilmu dia kuasai. Datanglah diutus oleh Allah seorang sosok iblis yang kemudian menjelma jadi ahli ibadah. Datang ahli ibadah ke tempat Barsisa. Begitu dijamu oleh Barsisa, ahli ibadah yang menjelma dari iblis ini tak pernah menikmati pemberian Barsisa. Dikasih air putih dia tidak minum. Ditanya oleh Barsisa, kenapa saudara tidak minum? Sudah berhari-hari, siang, pagi, sore, malam, subuh, saudara dijamu makanan tak mau makan. Saya hitung-hitung sudah 3 hari Anda tidak mau menikmati jamuan kami. Kata ahli ibadah ini, saya sedang sahur. Saya sedang sahur. Barsisa mengintip ibadahnya. Masya Allah. Kata Barsisa, boleh ajarkan saya bagaimana saya mencapai tingkat ibadah seperti Anda. Kata ahli ibadah, gampang Barsisa, gampang. Pertama syaratnya kamu bunuh saudara Muslim. Kata Barsisa, itu berdosa, saya tidak berani, saya tidak mau, saya tidak akan melakukan hal itu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau bunuh saudaramu, berzina. Apalagi itu, kata Barsisa, saya tidak mau. Kata Barsisa, saya diharamkan oleh Allah untuk melakukan zina. Sudahlah, kata ahli ibadah, kalau tidak mau membunuh, tidak mau berzina, ada yang lebih gampang. Tahu nggak kamu minum miras? Mau nggak minum khamr? Di kampung sebelah ada yang jual khamr. Kata Barsisa, melihat enteng persoalan ini, Barsisa terus berkata, kalau yang itu insya Allah saya siap. Pergilah dia menuju ke satu kampung. Di kampung itu didapati penjual miras ini
wanita mempunyai suami, istri orang, tapi wanita ini cantik menawan. Minum 1 gelas belum goyang persis, biasa-biasa. Minum 2 gelas belum goyang, 3 gelas mulai kabur. Dia mulai tertarik, setan mulai menguasai pikirannya, dan wanita ini diseret ke kamar mau diperkosa oleh Barsisa. Iblis yang menyembah sebagai ahli ibadah melaporkan suaminya, itu istrimu. Seluruh masyarakat lihat ada laki-laki akan perkosa istrinya. Datang suaminya, dipukul sama Barsisa, nyaris mati. Tadi ditawarkan jangan membunuh, dia tolak. Jangan berzina, dia tolak. Begitu dia mampu membunuh dan berzina, nyaris dilakukan oleh Barsisa. Inilah watak manusia. Datang laki-laki ini, suaminya dipukul sama Barsisa. Orang kampung kebun tempat ini ditangkap Barsisa. Panas setahun, hapuskan menjadi syarat. Alhamdulillah, Indonesia ini masih aman. Kalau tidak ada ulama-ulama yang bertanggung jawab, selesai. Islam ini tinggal nama. Memang Islam itu tidak akan lenyap di muka bumi, karena Islam itu datang dari Allah. Tapi kalau lenyap di Indonesia, bisa jadi. Untuk apa kita mengaku Islam, tapi membela keimanan kita sebagai mukmin tidak punya arti apa-apa? Pengecut. Di saat kita digertak dengan pandemi, di saat kita digertak dengan kehidupan ekonomi yang ambruk, kita mulai redup, kita mulai tunduk kepada rezim ini. Ulama satu persatu ditangkap, dipenjarakan, termasuk saya pribadi. Saya bukan dalam golongan ulama, saya tidak pernah mengaku sebagai ulama. Kami sekeluarga adalah golongan al-muhtadi, orang yang mendapat petunjuk. Kami mencoba karena kami malu. Malunya apa? Malu hanya beragama Islam. Malu pada siapa kamu Yahya? Malu kepada Allah. Nanti pertanggungjawaban kehidupan kita barikatan mustawfizatan al-qadir. Terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Saya pun sudah pernah menghadapi hakim. Berhati-hati saya duduk di hadapan hakim. Ditanya persoalan saya, dituduh sebagai penista agama, melecehkan agama lain. Begitu santun, begitu berwibawa, begitu bagus saya mengatur nafas, itu baru kepada hakim. Apalagi nanti kita terkapar pada masa 600 tahun. Ini dia. Iqra kitabaka binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Inilah agama yang universal. Dia tidak bicara tentang iman Muslim, dia tidak bicara tentang iman kafir, tetapi dia wakula insanin, dan tiap-tiap manusia kami kalungkan amal perbuatan sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Di hari kiamat kita bayar tahu masyurah, kami buka kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitabaka binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Ini dia iman. Sama dengan pertandingan, bukan yang awal yang itu, tapi yang akhir. Awal pertandingan jangan terlalu forsir, pelan-pelan kita. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Bukan sedikit kan? Umat Islam tidak sabar kemudian murtad. Bahkan bukan sedikit dari golongan kita. Di era Jokowi ini saya sangat berterima kasih. Makasih banyak Pak Jokowi, Pak Maruf. Era kepemimpinan kalian baru kami sadar mana emas, mana imitasi, mana Muslim yang asli, mana yang takwa, mana yang munafik. Alhamdulillah, cuma itu syukur kami kepada pemerintahan Jokowi, yang lain tidak. Saya berdakwah memperjuangkan agama ini,
Saya hanyalah orang yang Engkau angkat dari lumpur air dosa kekafiran. Cita-cita saya hanya membela agama, bebaskan saya tanpa ada intervensi, campur tangan dari mana. Bukankah Engkau mengajarkan kami bergantung hanya kepadamu? Nasta'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as. Ujung daripada ibadah itu